Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk. Terima kasih Ibu. Oh ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sebenarnya saya merasa kurang baik, Bu. Memangnya kurang baik bagaimana, Nadine? Sebelumnya terima kasih atas waktunya Ibu. Sebenarnya saya ingin bercerita, tetapi saya bingung harus cerita dari mana. Baiklah, sebelumnya kita menyelesaikan masalah ini. Apakah Nadine pernah melakukan konseli sebelumnya? Belum pernah Ibu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling. Jadi, proses konseling adalah suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka untuk membentuk konseli yang bermasalah, dan di dalam proses konseli terdapat pula asas-asas yang perlu dipatuhi. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi, Nadine tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahan Nadine kepada ibu, karena yang tahu permasalahan ini hanya ibu dan Nadine. Jika ada orang lain yang tahu tentang masalah ini, pastinya harus ada persetujuan dari Nadine dulu. Jadi Nadine tidak perlu takut. Kemudian asas kedua yaitu asas kesukarelaan. Jadi konseli sukarela menceritakan permasalahannya kepada ibu tanpa paksaan dan tekanan. Kemudian asas ketiga adalah asas keterbukaan. Jadi di sini Nadi secara terbuka untuk menceritakan semua permasalahannya kepada ibu tanpa ada yang ditutupi. Kemudian yang keempat itu masih ada banyak asas-asas lainnya. Proses konseli ini kita dibatasi 45 sampai 65 menit. Dan hal penting juga yang harus Dinda ketahui bahwa dalam hasil proses konseling yang bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil guna menyelesaikan permasalahannya, konselor hanya sekadar membantu dalam menangani masalah yang dialami oleh konseli. Oh, jadi begitu proses konselingnya Ibu. Sekarang saya sudah paham Ibu. Syukurlah jika Nadi sudah paham. Nah, mungkin Nadi bisa menceritakan masalah yang dialami Nadi sekarang. Sebenarnya saya punya masalah dengan pacar saya Ibu. Baiklah, Ibu sangat memahami permasalahan yang dihadapi oleh Nadi. Mungkin Nadi di sini dapat menceritakan masalah yang dihadapi oleh Nadi dan pacar Nadi. Iya Ibu. Baik, silakan Nadi menceritakan apa permasalahannya. Baik Ibu. Begini, kami sudah berpacaran beberapa bulan, tetapi saya dikasari sama pacar saya Ibu. Oke, Nadi coba teruskan permasalahannya, ceritanya. Begini Bu, ketika saya pergi mengerjakan tugas kuliah bersama teman saya, pacar saya melihat teman laki-laki saya saat itu dan dia cemburu. Keesokannya dia datang ke kos saya, bahkan dia menampar saya dan membentak-bentak juga. Dia juga berperilaku kasar Bu kepada saya. Kenapa hidup saya terasa begitu berat ya Bu? Jadi Nadi mengatakan bahwa hidup Nadi terasa berat. Bisakah Nadi jelaskan maksud dari perkataan Nadi tersebut? Begini Bu, maksud saya merasa masalah ini menjadi beban bagi saya, sehingga sekarang saya berpikir ingin mengakhiri hidup saya Ibu. Alasan Nadi yang membuat Nadi beranggapan begitu apa ya? Iya Bu, saya merasa depresi.
juga mental saya down karena mendapatkan kekerasan fisik dan verbal dari pacar saya, Bu. Memangnya salah saya apa, Bu? Hingga dia tega memperlakukan saya seperti itu. Baiklah, terus apa yang inginkan dalam proses konseling ini? Saya ingin menyelesaikan masalah ini, Bu. Apakah saya bisa membuat diri saya jadi tidak depresi lagi dan menjadi ceria seperti dulu, Bu? Baik, Nadi, dalam masalah yang dihadapi Nadi saat ini, bentuk dengan strategi restructuring kognitif karena tampaknya Nadi sampai depresi. Apakah kamu tahu restructuring kognitif? Tidak tahu, Ibu. Restructuring kognitif itu adalah Nadi belajar mengubah pikiran negatif menjadi positif. Contohnya, Nadi yang depresi karena perilaku kasar pacar Nadi sehingga Nadi berpikir tidak ada yang bisa mengerti dan mendengar keresahan Nadi. Oh, jadi seperti itu ya, Bu, strategi restoring kognitif. Iya, Bu, saya bingung dengan pemikiran saya yang selalu berpikir negatif seperti ini, Bu. Iya, Nadi. Dan dalam proses konseling ini bukan akan mempergunakan strategi ini untuk membantu menyelesaikan masalah Nadi. Apakah Nadi setuju? Iya, Bu, saya setuju. Kemudian, bagaimana Nadi dapat mengubah pikiran negatif menjadi positif? Em, Yaitu dengan cara berhenti menyalahkan diri sendiri dan mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif. Baik, baik. Mungkin sampai di sini cerita masalah Nadi. Mungkin ibu akan mengelolanya terlebih dahulu karena ibu adalah urusan yang lain. Iya, Bu. Saya juga ingin berterima kasih, Bu, sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Makasih, Ibu. Iya, sama-sama Nadine.